Nah, ini ada sengnya teman-teman. Setelah itu di kompor Rina ini ada lapisan karetnya teman-teman. Jadi ketika kompor ini saya taruh di kitchen set yang lubang tanpa tatakan bawah, otomatis yang menahan ini bukan kaca saja, tapi ada sengnya juga teman-teman. Ada juga karetnya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kompor tanam Rinnai yang sudah saya review, sudah saya pakai selama 1,5 tahun lebih ya. Jadi kemarin ada yang komen di kolom komentar itu, Bang tolong di review dong pemakaian kompor tanam ini setelah 1 tahun. Melihat cara memasangnya pun di bawahnya itu tidak ada tatakannya yang saya pakai ini. Jadi teman-teman penasaran, ayo kita review setelah pemakaian 1,5 tahun. Nah, penampakannya kompornya ini teman-teman yang punya saya ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada kerusakan yang sampai fatal, tidak ada. Hanya di sini ada stikernya dulu. Cuman sudah lepas ya karena kena minyak terus di serbeti gitu jadi Terus di sini ya ini tungku-tungkunya ada karatnya sedikit lah. Memang tergantung perawatan sebenarnya. Tapi meskipun ada karatnya ini masih tebal sekali. Jadi bukan produk yang abal-abal menurut saya ya. Ini tergantung yang membersihkan. Kalau open insya Allah dia lebih terjaga. Di sini jadi mungkin saya kurang memperhatikan. Nah, ini untuk kebersihannya juga bagian sininya harusnya kan sering berminyak ini teman-teman. Terus dia juga dari besi juga. Jadi harus sering-sering kalau berminyak dibersihkan. Untuk seluruhnya tidak ada kerusakan yang fatal. Ini dipetek langsung murup loh. Langsung murup semua, apinya juga biru, tidak ada kerusakan yang fatal teman-teman. Dan memang cara pasang saya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau masang kompor tanam itu tergantung konsepnya ya, tergantung teman-teman itu minatnya bagaimana modelnya. Kalau saya memang saya model seperti ini. Jadi bukan cara masang yang salah atau harusnya begini Pak, harusnya begini, enggak. Tergantung teman-teman semua, sesuaikan dengan keinginan kalian. Jadi seperti ini teman-teman, tidak ada kerusakan yang fatal di kompor ini. Ini untuk ngecilkan ya, ini juga untuk ngecilkan. Tidak ada kerusakan, pokoknya nggak pernah ribet kok kompor ini setelah saya pakai 1,5 tahun ini. Oke teman-teman, ini coba saya angkat kompornya. Jadi teman-teman tahu apakah kompor ini hanya murni kaca saja ini ya. Teman-teman bisa lihat ini kacanya seperti ini ya kan. Coba kita angkat dulu ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah melepas kompor tanamnya dari meja kitchen setnya. Nah memang konsep yang saya gunakan untuk menaruhnya itu memang seperti ini teman-teman. Memang kitchen set ini saya buat berlubang, tidak ada tatakan bawahnya. Nah untuk bahan kacanya sendiri, kompor tanam Rinnai ini terbuat dari tempered glass. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kameranya kurang jelas. Ini tebalnya 8 mili teman-teman. Jadi kacanya ini tebalnya 8 mili. Setelah itu lapisan di bawahnya ini ada sengnya teman-teman. Lapisan di bawahnya ini ada sengnya. Nah ini bisa saya ketuk-ketuk ya. Ini bunyinya sengnya. Kalau kacanya bunyinya seperti ini. Nah ini ada sengnya teman-teman. Setelah itu di kompor Rinnai ini ada lapisan karetnya teman-teman. Jadi ketika kompor ini saya taruh di kitchen set yang lubang tanpa tatakan bawah, otomatis yang menahan ini bukan kaca saja, tapi ada sengnya juga teman-teman. Ada juga karetnya ini gitu. Jadi teman-teman yang kemarin penasaran cara memasangnya katanya salah lah ini itulah ya kan, itu disesuaikan dengan selera teman-teman. Bisa juga memberi tatakan bawahnya. Jadi kompor tanam ini juga ada kakinya juga. Ini kakinya ada 4 ya, 1 2 3 4 gitu. Teman-teman juga bisa membuat konsep kitchen set yang menggunakan tatakan di bawahnya juga bisa. Nah jadi seperti ini teman-teman. Ini lapisan sengnya juga kelihatan ya, ini jadi seperti itu. Ini juga dari seng juga, dari plat ya. Ini masih normal semua dari Rinnai ini teman-teman. Itu terus di kompor tanam Rinnai ini mampu menahan beban sebanyak 100 kilo teman-teman. Waktu baru ini ada stikernya,
mampu menahan beban 100 kilo gitu. Dan ini juga tertulis di websitenya Rinnai juga, ada videonya teman-teman, nanti kita cantumkan ya. Itu jadi jangan khawatir teman-teman untuk memakai produk Rinnai ini. Saya bukan sales, bukan apa, tapi ini pemakaian yang saya alami masih aman-aman saja. Kompor ini tidak ada masalah, tidak ada kerusakan yang fatal teman-teman. Terutama cara memasang saya seperti ini juga tidak ada masalah. Nah, untuk penggunaan beban lebih, saya tidak pernah pakai beban sampai 100 kilo, itu tidak pernah menguji saya teman-teman. Tapi kalau untuk beban berat, saya menggunakan kompor biasa di belakang gitu. Terus untuk pemakaian yang paling lama, saya pernah menggunakan kompor ini 1 jaman lebih. 1 jaman lebih ya enggak apa-apa itu. Ini dua-duanya, 2 tungku saya gunakan, itu enggak ada masalah gitu. Enggak ada kaca yang pecah karena tahan enggak tahan panas, itu enggak seperti itu teman-teman. Jadi masih aman-aman saja. Oke, demikian review kompor tanam Rinnai ini selama pemakaian 1,5 tahun. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.